Dalam pewarisan pengetahuan dan kebudayaan, penggunaan aksara memiliki peran sangat penting, yaitu mempermudah terjadinya akulturasi, menyampaikan pesan secara tertulis, mempermudah komunikasi antar suku, membawa modernisasi pada suatu generasi, serta membuka masuknya pengaruh budaya asing. Di Sumbaksel dikenal dengan aksara Ulu karena aksara ini ditemukan di Ulu Musi, menyebar hingga ke Lampung dan Bangka Belitung, termasuk Jambi. Di Kombring lebih dikenal dengan aksara Kaganga yang kini telah hilang. Penjejakan pencarian bukti-bukti aksara Ulu Kombring sangat sulit karena banyak disimpan masyarakat. Masyarakat menyimpannya karena sebagian besar tulisan aksara Ulu dianggap jimat atau mantra dari nenek moyang. Di dataran Kombring hanya ditemukan aksara-aksara Kombring dalam sebuah catatan buku yang tersimpan oleh warga di Tanjung Kukuk yang berisikan catatan syair serta buku pedoman silat bagi warga Betung. Buku dan catatan tersebut sudah berumur cukup tua, yaitu berusia 81 tahun. Daripada aksara Kombring ini merupakan salah satu tantangan dari bidang kebudayaan bagaimana untuk melestarikan daripada Kaganga Kombring. Nah, di dalam melestarikan tersebut setelah kami melihat dari beberapa sumber, salah satunya itu dari Pokku, itu di dalam buku Pokku Kamus Bahasa Kombring itu ada Kaganga Kombringnya. Tetapi di sini kami hanya bentuk tulisan tapi sumber belum diketahui. Sehingga sementara pada saat beberapa tahun kami memakai dari Pokku dulu, lalu kami mencari sumber yang ada di Kabupaten Oku Timur. Apa sih naskah yang ditinggalkan? Sebagai dasar itu merupakan aksara Kaganga Kombring. Nah, kami sudah adanya konsultasi, koordinasi beberapa penggiat budaya ataupun para penulis budaya, salah satunya Maison Manakara, kemudian dengan tokoh adat dari Campang 3, Pak Ahmad Yani, kemudian tokoh adat dari Sukaraja dari Kecamatan Cempaka, itu Pak Khairul. Kami melihat di mana yang dikatakan Kaganga aksara Kombring. Nah, dari aksara Kaganga Kombring tersebut, kami dokumen yang asli atau naskah-naskahnya belum begitu mengetahui dapat, sehingga ada beberapa perbedaan-perbedaan. Kami membentuk tim. Nah, di dalam membentuk tim, kami melihat, membandingkan aksara yang ada di Pokku, aksara Kaganga yang ada dari Lampung, kemudian dari Rejang. Di mana letak perbedaannya berdasarkan sumber-sumber yang kami dapatkan dari lapangan tersebut. Nah, setelah dari itu kami juga menemukan ada informasi itu salah satu desa yang ada di Semendai Barat, itu Tanjungan Kukuh, ada dokumen peninggalan yang umurnya lebih kurang 80 tahun ke atas ada. Nah, sehingga kami ke sana. Kalau pada saat itu kami melibatkan dari Kominfo juga untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut. Sehingga kami mendapatkan dokumen aksara Kaganga Kombring. Nah, dari tersebut ada salah satu tokoh yang ada di sana yang bisa menulis, yang bisa membaca, sehingga kami diskusi. Dari dokumen yang ada, diskusi yang ada, kita mendapatkan perbedaan. Ternyata ada perbedaan sedikit dengan aksara yang ada di Pokku tadi. Nah, perbedaan tersebut kami membuat kesimpulan, lalu kami konsultasikan dengan Pak Dr. Andes Arafani Igamo, MSI. Dia merupakan pakar Kaganga yang ada di Palembang. Bagaimana temuan kami ini yang bisa kita katakan dari Kombring? Kebenaran Bapak Arafani itu adalah orang Campang 3 juga, sehingga ada beberapa perbaikan, tambahan, dan pengurangan dari beliau. Kami mendapatkan aksara Kaganga yang memang punya Oku Timur, yaitu Kombring. Nah, di dalam diskusi kami juga dengan Pak Rapani, setelah kami pelajari bahwa di dalam aksara Kaganga Kombring itu tidak menemukan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi berdasarkan dokumen atau naskah yang kami dapatkan di lapangan,
itu baik dari BP Bangsaraja, baik dari Cempaka, maupun dari Semendewe Barat, ternyata naskah-naskah tersebut banyak menuliskan Arab Pegon angkanya. Nah, sehingga kami membuat satu kesimpulan juga dengan mohon direstu dari Pak Rafani, angka yang kami pakai itu adalah Arab Pegon. Karena beberapa dari seperti stempel dari Pasirah yang ada di BP Bangsaraja itu di bawahnya, di atasnya aksara Komrik, di bawahnya ada Arab Pegon. Nah, dari situlah kami juga menetapkan angka yang akan dipakai itu adalah Arab Pegon. Ketika Tanjung Kukur baru dibuka, itu ada beberapa orang itu belajar pencak silat kepada kakek kami. Dari nama-nama itu disebut si anu dengan menggunakan huruf kaganga. Salah satunya seperti itu. Nama-nama anggota, kadang-kadang dulu itu surat-surat wasiat, isinya berupa surat wasiat, kadang-kadang pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk anak cucu atau yang bersifat rahasia. Isi dari kagangan tersebut, salah satu itu ada catatan kebenaran dari, kalau yang itu seperti ada seperti puisi ya Pak ya. Yang kemudian ada satu lagi seperti apa, seperti agak mantra atau bagaimana. Kalau yang satunya lagi yang kami lihat itu catatan nama-nama. Kelihatannya pada saat itu dia sebagai guru pencak silat atau dia itu ada nama-nama pesertanya. Kemudian ada lagi yang di atasnya itu kalimat seperti puisi, berlayar di tengah laut. Nah, seperti ada seperti itu dalam bentuk kaganga yang ditulis lebih kurang 81 tahun yang lalu. Di Sumatera Selatan sejauh ini terdapat 2 varian, yaitu varian aksara Ulu yang berkembang di sekitar Gunung Dempo dan perairan Sungai Lematang, serta varian Komring yang serupa dengan Lampung. Sedikit banyaknya memang ada beda. Ada seperti ya, Lampung ada ya, terus ada ra. Terus ada beberapa nama cara eja yang suara bunyi itu kalau misalkan ketiluang, ketilenga, katanya ada yang macam-macam itu. Karena kaganga ini nggak cuma Komring dengan Lampung, itu kan Bengkulu ada, terus di wilayah-wilayah lain mungkin Ranau ada. Itu semuanya kaganga namanya. Itulah mungkin induknya, kami memperkirakan itu adalah Sumbaksel. Ya, jadi dari bentuknya sedikit beda. Nanti bisa dibandingkan, karena di Dinas Pendidikan ini sudah ada beberapa contoh yang mereka pegang, dan yang dari kita pun sudah kita serahkan ke Dinas Pendidikan. Tulisan aksara Ulu Komring yang sudah hilang itu kini dihidupkan kembali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengadakan workshop. Setelah kami ada kesimpulan itu, kemudian kami mengadakan workshop pelatihan kepada guru-guru mulok yang ada, sebagian dulu yang ada Kabupaten Oku Timur, untuk mengetahui aksara kaganga Komring yang benar. Pimpinan berkeinginan bahwasanya aksara kaganga Komring ini dapat terus ditindaklanjuti dan dipelajari di kurikulum, sehingga aksara kaganga Komring ini dapat juga dipelajari oleh anak-anak, kemudian juga oleh masyarakat, sehingga menjadi alat pemersatu warga Oku Timur ke depannya, kemudian juga dapat melestarikan budaya Komring secara umumnya. Harapannya setelah acara workshop aksara penulisan kaganga ini, harapannya untuk generasi penerus insya Allah bisa melestarikan kaganga ini, terutama di tingkat-tingkat sekolah. Pribadi saya sendiri, walaupun saya orang Komring, baru kali ini saya mempelajari surat kaganga. Kita dalam jangka pendek dulu, di dalam jangka pendek kami menginginkan
Aksara ini akan kami koordinasi dengan bagian Dikdas, yaitu bagian kurikulum, bagaimana ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum, sehingga anak-anak itu sudah bisa untuk mengenal bagaimana cara penulisan, bagaimana cara membaca, itu dulu dalam jangka pendek ini. Kemudian dalam jangka menengahnya, kami usulkan di Kemenkumham ataupun WBTB bahwa ini Kaganga Aksara Komring. Aksara Kaganga Komring itu yang ini akan kami daftarkan di Kemenkumham dalam waktu dekat, dan mungkin akan juga di dalam WBTB. Selanjutnya juga, di dalam langkah kami selanjutnya di dalam hal ini, selain adanya di sekolah, kami sini sudah akan menciptakan web sendiri, web tentang kebudayaan, di mana di dalamnya itu ada tentang aksara Kaganga, dan kemudian kami dalam jangka menengah akan membuat aplikasi Kaganga. Melestarikan budaya adalah tugas semua anak bangsa. Kita wajib mengenalkan adat dan budaya lokal kita, karena dalam budaya ada norma dan sopan santun. Himbauan kami khususnya kepada masyarakat Oku Timur yang ada di Oku Timur maupun orang asli Oku Timur yang sudah berada di luar Kabupaten Oku Timur, seandainya menyimpan naskah ataupun benda, baik itu di tanduk sapi, ataupun di bambu, atau di kulit, atau kulit hewan, ataupun di pohon, yang memiliki ataupun dalam bentuk kertas yang menyimpan aksara Kaganga Komring, kami mohon bantuannya, minimal dipoto, bisa sebagai dokumen kami, itu referensi kami, itu adalah ciri khas Oku Timur, dan kami juga akan meneliti apakah sama ataupun di mana letak perbedaannya.